Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridul futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ila ya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh wal asatid, para hujat, sesepuh tokoh masyarakat yang saya muliakan, khususnya Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masruh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdzib dan seluruh keluarga besar beliau yang saya muliakan. Romo Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya ta'zimi, jajaran pengurus penyiar salawat wahidiyah, baik yang duduk di Majelis Tahkim maupun Dewan Pimpinan, mulai dari pusat, wilayah dan cabang, pengurus kecamatan, desa, kelurahan, dan imam-imam jamaah yang saya muliakan, panitia penyelenggara dan pelaksana Mujahadah Kubra Wahidiyah yang saya taati, hadirin al hadirat, mujahidin al mujahidat, baik yang hadir di arena Mujahadah Kubro maupun yang mengikuti lewat live pelaksanaan pagi ini yang berbahagia. Anak-anakku sekalian yang dipercaya menjadi sponsor pelaksanaan gelombang yang keempat yang berbahagia, Ananda penata acara yang saya taati, sekali lagi kepada kesempatan yang sangat berharga dan suasana yang penuh barokah pagi ini, perkenankanlah pribadi saya untuk ikut serta makmum di belakang para hadirin al hadirat, melahirkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita diperkenankan bisa menghadiri dan mengikuti pelaksanaan Mujahadah Kubro gelombang yang keempat yang diperuntukkan bagi kanak-kanak dan terbuka untuk umum, dalam rangka memperingati dan mensyukuri hari lahirnya salawat wahidiyah dan haul ke-67 Syekhul Walid
Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Sanjungan salawat salam barokah yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya semoga terlimpah ruah kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Tundanya salam ta'zim, salam mahabbah semoga terlimpah ruah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila yaumil qiyamah, khususan khasah hadrati ghauthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa a'ada alaina ya Allah ala majlisina hadha majlis mujahadah kubra min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amadana bi amdadihim. Amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan mudah-mudahan terselenggara dan terlaksananya mujahadah kubro pada pagi ini mampu membawa kemajuan, perjuangan, kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam waktu yang cukup singkat umat dan masyarakat jami'al alamin berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat lahir dan batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat terutama anak-anakku, sebelum melaksanakan tugas yang sangat berat tetapi mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, sungguh dengan kerendahan hati pribadi saya mohon dukungan dan doa restunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dibarengi syafaat tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah nadroh yang khusus teristimewa dari beliau ghauthi hadza zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhson halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Kanak-kanak yang saya cintai, kami mewakili orang tua kalian mohon maaf kalau merampas hak-hak anak-anak pada pagi ini yang mestinya senang-senang bermain-main, karena itu dunia kalian. Sungguh dengan sangat terpaksa kalian dimohon tenang, bersimpuh mengadakan pisauanan bihadratillah subhanahu wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghauthi hadza zaman radhiyallahu an. Di depan tadi kakak-kakak pembina, pengurus kanak-kanak telah menyampaikan keseluruhannya
yang terkait dengan hal-hal yang amat sangat penting pada situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini. Dan berharap besar kepada kanak-kanak yang hatinya masih bersih, masih suci, dan yakin doanya anak-anak pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti rintihan tangisan anak-anak akan menjadikan sebab tertundanya atau bahkan dihentikannya murka dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menimpa di seluruh antero jagat yang dialami saat-saat 2 tahun yang lalu, dan mungkin sekarang pun juga belum tuntas adanya. Idza aradallahu ayyu'adziba 'alal qaumi fa'ulima mu'allimu sibyanihimul hikmah rafa'allahu anhum. Ketika Allah akan menurunkan satu bencana, satu musibah, kemudian masih diketahui ada pendidik. Pendidik tentunya mampu memberikan keteladanan dan contoh. Kalau mengajar mungkin cenderung supaya anak-anak cerdas, pintar. Tapi kalau pendidik itu di dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Kalau pembelajaran namanya taklim. Ketika Allah mengetahui masih ada orang yang peduli kepada makhluk Allah yang masih suci yang namanya kanak-kanak, fa'ulima mu'alimu sibyanihimul hikmah, anak-anak dikenalkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak praktek menerapkan ibadah yang sebenarnya, yang semalam sudah dikupas tuntas dengan runtut dan tertib oleh Kiai Muhammad Makin tentang penerapan dan prakteknya niat. Maka ketika Allah mengetahui masih ada orang yang rela, yang tulus, yang peduli mendidik anak-anak dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajari hikmah kepada anak-anak, rafa'allahu anhum, maka Allah akan memberikan tempo sejauh mana kesungguhan, kepedulian kakak-kakaknya pembina mendidik dengan telaten kepada anak-anak. Sebab yang paling sulit di antara kegiatan-kegiatan adalah anak-anak. Sehingga anak-anak akan memfotokopi kepada pembinanya. Ketika menyikapi pada saat mujadah masih ada anak yang jalan ke sana ke sini, masih ada yang ngobrol. Ini anak-anak kita perlu pendamping. Ketika ada ucapan-ucapan yang kasar yang tidak mendidik, nanti akan membekas kepada hatinya anak-anak. Maka bagaimana kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat dalam waktu yang lama, kemudian di belakang terdengar tangisan anak. Lalu Rasulullah yang hendak memanjangkan sholatnya harus memendekkan. Kenapa? Kasih sayangnya Rasulullah kepada anak-anak, bagaimana pilunya, bagaimana sedihnya, bagaimana gundah gelisahnya sang ibu ketika anaknya menangis. Sang ibu tidur lelap, tengah malam dingin menusuk tulang ketika anak bangun, maka ibu dengan sukacita
dengan senang hati harus bangun mendampingi anak. Belum lagi ibu tidur sebelum anaknya nyenyak dalam tidurnya. Maka ada dua hal yang disayangi oleh Rasulullah. Pertama, sayang kepada anak. 10-15 tahun yang akan datang anak-anak akan menjadi remaja. 20-30 tahun yang akan datang anak-anak akan menggantikan generasi tuanya. Sayangnya Rasulullah kepada ibu-ibu, apabila terganggu pikiran sang ibu, maka ketika anak mengisap ASI dari ibunya akan mewarnai tabiat dan karakter yang dimiliki oleh anak. Maka salah satu di antara kehebatan kecerdasan Imam Syafi'i, ketika menyusui Imam Syafi'i ibunya dalam keadaan suci dari hadas, ibunya selalu berwudu. Hadirin al hadirat, mujahidin al mujahidat yang dirahmati Allah. Maka begitu sangat dalam perhatian beliau mu'alif salawat wahidiyah radhiyallahu an. Anak-anak yang masih bersih dan suci dikenalkan kesadaran kepada Allah, kesadaran kepada Rasulullah, cara berbakti kepada orang tuanya, cara bergaul kepada sesamanya. Maka dalam situasi kondisi seperti ini, doa anak-anak selalu ditunggu oleh orang tuanya. Lebih-lebih kanak-kanak, mungkin dari pagi ahli kubur yang di alam barzah, mungkin di antara ahli kubur itu ada ibumu anak-anak. Mungkin yang datang ini sudah meninggal ayahnya, sudah di alam kubur. Nunggu doamu bocah-bocah ya. Mula pesanku, semuanya harus bersungguh-sungguh. Supaya apa yang di dunia saja, ketika Allah akan menurunkan bencana musibah, kemudian masih ada majelis-majelis seperti ini, Allah akan angkat. Begitu pula yang di alam kubur, ketika siksa kubur menimpa kepada penduduk barzah, lalu anak-anak merintih menangis, membayangkan, ayah, ibu, kami hadir di arena mujahadah kubro, memohon ampunan buat ayah bunda, terutama yang sudah di alam kubur, apalagi yang masih hidup. Kami mohon ampuni dosa ayah ibu kami, pasti didengar dan diijabah oleh Allah anak-anakku. Banyak anak-anak sekarang yang banyak tuntutan kepada orang tuanya. Kalau minta uang memaksa kepada orang tuanya sehingga terganggu kepikiran ayah bundanya. Tapi ketika waktunya mujahadah main-main anak-anakku, sayang, jerih payah ayah bundamu di dalam mendidik mulai dari kandungan. Ibumu tidurnya sudah tidak nyenyak, kesehatannya sering terganggu, makan tidak enak. Tapi yang dipikirkan apa? Supaya anak-anakku sekalian lahir ke dunia tidak mengalami kesulitan yang dialami oleh orang tuanya. Terus doa ayah bunda tidak pernah putus. Maka kalian yang hatinya masih bersih suci, mohonkan ampunan kepada Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah nadrah ghausu hadza zaman, terutama buat ayah bunda. Lebih-lebih perjuangan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh umat masyarakat jami'il alamin. Anak-anakku sekalian, pagi ini kalian bisa hadir, duduk dengan tenang, situasinya aman. Saudara-saudaramu, anak-anakku yang di luar sana belum ada kesempatan seperti Anda kalian.
panggil nanti ketika mujadah, ya Rasulullah, ini kawan saya, ini saudara saya, karunikan kepada saudara saya sehingga nanti bisa ikut bermujadah sebagaimana pagi hari ini. Sungguh anak-anakku, kondisi dunia semakin hari semakin memprihatinkan. Kelaparan menimpa di negara-negara lain. Peperangan terjadi di mana-mana. Maka beliau Mu'alim Salawat Wahidiyah memberikan alat yang tercanggih berupa salawat wahidiyah untuk memohon sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dengan permohonan-permohonan secara umum ini Allah pasti akan mengijabai. Sebab apa? Yang berdoa adalah anak-anak yang masih suci, yang didampingi dengan kesabaran dan ketulusan oleh kakak-kakak pembinanya, dengan telatennya melaksanakan usbu'iyah, walaupun hanya 10-15 orang terus telaten. Bahkan tadi disampaikan oleh Ustadz Subat, dan kadang kalau kegiatan anak-anak sampai adanya saja air putih, kalian dipaksakan begitu anak-anakku. Tapi yakin tujuan pokoknya bukan makan dan minumnya, sekalipun itu memang bagian daripada kebutuhan hidup, tapi kesungguhanmu itu yang didengarkan oleh Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih kanak-kanak seperti kalian, lahir ke dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggalkan oleh ayah anda tercinta dalam kandungan 6 bulan. Lahir Sayyidatuna Aminah karena ditinggal oleh suaminya, sedih sampai ketika melahirkan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang ibu mau menyusuinya, tidak ada setetes air susu pun yang keluar. Ibu Aminah dalam keadaan kurus kering. Akhirnya Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah hidup di daerah yang masih sejuk, belum terkontaminasi udaranya, yang hidupnya serba kekurangan. Ketika musim bulan Rabiul Awal, umumnya dari luar datang ke Mekah mencari buruan untuk menerima upah menyusui anak-anak yang baru lahir. Akhirnya satu persatu semuanya sudah pada pulang membawa anak. Ibu Halimatus Sa'diyah berminggu-minggu belum dapat. Rasa-rasanya sudah tidak mungkin lagi. Kemudian ada kabar dari kawannya, ada yang punya anak tapi janda, tidak punya apa-apa. Ya sudahlah, tidak mengapa, yang penting saya pulang tidak dengan tangan kosong. Ternyata apa? Kabilah rombongan sudah kembali ke daerahnya masing-masing, sudah senang-senang karena apa? Sudah membawa susuan dan buruan yang dicari di kota Mekah. Ibu Halimatus Sa'diyah membawa seorang bayi yang tanpa pamrih, tanpa berharap untuk upah dan ongkosnya. Yang penting jangan sampai malu pulang dengan tangan kosong sekalipun dalam keadaan kekurangan. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Halimatus Sa'diyah sampai di rumah, maka binatang yang tadinya kurus jadi gemuk. Kehidupannya berubah drastis, sehingga orang-orang yang membawa bayinya, susuannya dari kota Mekah, mereka berbondong-bondong melihat keajaiban yang luar biasa itu. Nabi kita yang kita teladani, masih anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandung ayahnya karena sudah wafat ditinggal oleh Allah. Kemudian diasuh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun. Satu riwayat 6 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya.
Ibu mendidik supaya anak paham, ngerti cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW, anak-anakku di masa itu diajak untuk ziarah berdoa di makam ayahnya, yaitu di kota Yasrib di Madinah. Beliau tinggal di Mekah, hampir 450 km. Padang pasir, kalau siang panasnya membakar, malam dinginnya menusuk jalan. Nabi kita dalam usia 6 tahun. Kalian datang dari daerah masing-masing bawa kendaraan, duduk di sini walaupun panas masih ada atap. Nabi kita Muhammad SAW kepanasan, kedinginan, namun dengan pertolongan Allah, mukjizat sudah tampak sejak anak. Awan menaungi beliau sehingga perjalanannya kalau siang hari tidak terbakar oleh teriknya matahari. Sesampainya di kota Yasrib, Nabi Muhammad SAW nangis histeris di atas kubur ayahnya, dipanggil-panggilnya, ayah. Sekian tahun kami ingin rindu berjumpa dengan ayah, tetapi ayah sudah di dalam tanah, ayah sudah meninggal. Kesedihan anak-anak yang sangat mendalam di usia 6 tahun. Anak-anakku sekalian, kalian 6, 7, 8, 14 tahun masih mendapat kasih sayang dari ibu dan ayahmu. Kadang-kadang kalian makan masih disuapi oleh ibumu, nabimu penuh dengan kesedihan dan keprihatinan, wahai anak-anakku. Sudah Muhammad, kata ibunya, ayah sudah di alam barzah, ayah sudah istirahat dengan tenang, sekarang kita pulang ya nak. Belum puas Nabi menuntaskan tangisannya di atas pusaran ayah anda. Sama ibu Aminah dipeluk dengan eratnya, berderai air mata. Sedih sang ibu. Lalu digandengnya dengan pulang. Allah menguji yang berat lagi. Kalau ayah sudah tidak ada, masih ada ibu kasih sayang bundanya. Ibu Aminah kemudian sakit perut. Sakit makin parah, makin parah. Lalu ibunya ditidurkan, dan Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal pula di kota Abwa. Nabi kita 6 tahun. Mereka memeluk dengan eratnya ibunya yang wafat, memeluk jenazah ibunya. Andai kata terucap, ayah sudah tidak ada, ibu meninggalkan saya pula. 6 tahun ayah ibu sudah tidak ada, anak-anakku. Allah memilih kekasihnya, Allah memilih pemimpin dunia akhirat, bukan dari awal dengan kesenangan dan kemewahan, tidak, tapi dihadapkan dengan prihatinan yang sangat dalam. Itu yang dialami Nabi kita. Demikian penderitaan, kesedihan, kekurangan dilewati oleh Rasulullah SAW. Menginjak 40 tahun, Nabi memperhatikan orang yang kuat makin menindas, orang yang lemah makin tertindas. Bagaimana caranya mengentaskan umat masyarakat dari cengkeraman imperialis nafsu menjadi orang yang durjana ini, kemudian menjadi orang yang rendah hati, tawadhu, bermanfaat, peduli kepada orang lain. Akhirnya Rasulullah SAW menyendiri, pergi halwah ke dalam gua, dan mula-mula itulah didatangi oleh malaikat Jibril. Turunlah wahyu yang pertama, Iqra dan seterusnya. Rasulullah ketika mengentaskan umat masyarakat penduduk Mekah dari kaum kafir Quraisy, mendapatkan rintangan yang dahsyat dan hebat bukan dari orang lain, termasuk dari pamannya sendiri.
Abdul Uzza kemudian diberi gelar Abu Lahab karena mukanya itu selalu merah, menjadi orang yang temperamen, mudah marah. Kemudian diberi gelar Abu Lahab. Rumahnya gandeng tembok dengan Nabi, bahkan Nabi juga besanan dengan Abu Lahab. Utbah Utaibah itu mendapatkan putrinya Rasulullah, yang kemudian kedua-duanya putrinya Rasulullah dikawin oleh Sayyidina Utsman. Kedekatan fisik ternyata tidak membawa manfaat sama sekali, kecuali rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta secara rohani. Kadang-kadang kita orang tua berpikir, ibu bapak, kalau kita hidup di zaman Rasulullah bisa melihat Rasulullah, alangkah senangnya. Tapi mungkin karena nafsu yang tidak terkendali, bukan menjadi pengikutnya Rasulullah, tapi menjadi pengikutnya Abu Lahab, Abu Jahal. Mungkin di zamannya Mbah Yai enak, semuanya bersatu, tapi kalau kita su'ul adab, apa yang terjadi? Mujibun litorti. Ketulusan bapak-bapak yang duduk di majelis tahkim maupun dewan pimpinan tidak mengenal lelah, pagi, sore, siang, malam, berjuang terus menerus, walaupun kadang-kadang sudah uzur, mati-matian, sampai berharap, sampai nafas penghabisan dalam perjuangan khidmah kepada beliau mu'alif salawat wahidiyah. Untuk itu suasana mujahadah kubro pagi ini kita yakin saat yang teristimewa, saat yang paling mustajabah. Anak-anak kita yang masih suci berkumpul, mari kita dampingi anak-anak kita untuk mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kemudahan-kemudahan dalam hal kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat masyarakat dibantai, dibelenggu oleh nafsunya. Jalan yang paling cepat untuk mencapai kesadaran kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabut turuqi ilallahi fi akhir zamani khususan lil musrifi kasratul istighfari wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang terdekat ketika zaman sudah akhir untuk menuju sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dua-duanya sudah kita dapat di dalam wahidiyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarrib wa alib bainana ya Rabbana. Istighfar selawat sudah ada di dalam selawat wahidiyah. Dan itulah jalan yang terdekat ketika zaman sudah akhir. Anak-anakku sekalian, memang pada siang ini kalian merasakan semakin teriknya matahari membakar, suasananya mungkin sudah makin tidak nyaman, sehingga tidak bijak kalau saya perpanjang. Tapi ingat, sekarang di negara-negara yang notabene saja dingin sejuk, itu cuacanya sudah ekstrim. Di Eropa itu sudah 40 derajat. Kemarin kawan-kawan, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji itu merasakan cuaca sampai 60 derajat panasnya. Akhir-akhir menjelang kepulangan ada badai pasir pula. Untuk itu anak-anakku sekalian, apapun yang kita alami, bagaimanapun situasi kondisi, sekalipun tidak nyaman pula, mari kita buat senyaman mungkin. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, di dalamnya sejuk, di dalamnya nyaman, di dalamnya lapang. Kenapa? Karena berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika kanak-kanak, bapak-bapak, ibu-ibu kondisi batinnya tenang, jiwanya tentram,
apapun yang kita alami nyaman, lebih-lebih ketika kita merasakan istidhar, berusaha hudur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga spontan kita memohon syafaat kepada beliau. Beliau dekat dengan Allah, langsung memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Mari kita yakini kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin pula doa kita diijabahi, diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sepulangnya dari arena mujahadah kubra akan membawa peningkatan perjuangan, peningkatan kebaikan di segala bidang. Sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita tidak hanya kumpul di arena mujahadah kubra ini, tapi nanti di yaumil ba'si, ketika sangkakala kedua telah ditiup oleh sang Israfil, malaikat Israfil, kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari anak-anakku sekalian, kita mengadakan permohonan kepada Allah. Semuanya merasa berdosa. Loh, katanya saya anak-anak belum berdosa, kok harus merasa berdosa? Sebab begini anak-anak, kadang-kadang kamu minta kepada ayah bunda, sehingga dengan desakanmu kamu nangis, kamu memaksa. Akhirnya orang tua kamu kadang-kadang mencari nafkahnya dengan jalan yang tidak benar. Demi apa? Menuruti supaya kamu senang. Kedua, kalau membakar bata merah, ibu masak itu kalau memasukkan biasanya kayu itu yang besar apa yang kecil yang dibuat umpannya? Besar. Kayu yang kecil-kecil dulu. Saya khawatir anak-anak. Ketika orang tuamu tinggal satu langkah mau dimasukkan surga, kamu tarik anak-anakku. Atau sebaliknya, anak-anak sudah tinggal satu langkah mau masuk ke pintunya surga, ditarik oleh orang tuanya. Di hari itulah manusia tak satu dengan yang lain saling tuntut menuntut. Tidak ada pertolongan kecuali satu-satunya yang Allah percayakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para nabi, para rasul yang terdahulu doanya sudah diberikan di dunia, satu-satunya doa yang tersimpan adalah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang dipikirkan apa? Salim ummati, salim ummati, salim ummati. Jangan ada satupun dari umatnya baginda Nabi yang tergelincir masuk ke dalam jurangnya neraka jahanam. Tapi Rasulullah merindukan kebersamaan di tempat yang mulia, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasauqa li ikhwanil ladzina ya'tuna min ba'di. Alangkah rinduku kepada saudara-saudaraku yang datang setelah aku, tidak jumpa aku, tidak jumpa sahabatku, tidak jumpa lapis ketika pengikutku, tetapi mereka datang belakangan, tapi kecintaannya kepadaku, rindunya kepadaku di atas segala-galanya dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita derekkan anak-anak kita mengadakan pisauanan bihadratillah subhanahu wa ta'ala, pisauanan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridhoi ibu putra putri panjenengan supaya apa? Tidak terhalang. Sebab kalau masih ada orang tua yang tidak ridho kepada anaknya, Allah tidak akan ridho. Doa bisa juga ditolak oleh Allah. Kenapa? Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridho kalau ibu bapaknya ridho, tapi Allah sebaliknya murka ketika ibu bapaknya murka. Masyhur dalam riwayat, sugeng di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Alqamah. Hampir setiap saat kita dengarkan riwayat ini. Hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah dengan Rasulullah, majelis duduk bersimpuh bersama Rasulullah yang bernama Alqamah. Satu saat Alqamah ini sakit, makin keras sakitnya, makin payah, makin berat. Kemudian istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah supaya menyampaikan keadaan Alqamah yang sedang sakit kemudian semakin parah.
Ketika utusan ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa adanya kondisi Alqamah, lalu Rasulullah mengutus 3 orang. 1 Ammar bin Yasir, kemudian Suhaib Ar-Rumi, kemudian yang 3 Bilal bin Rabah. Diutus oleh Rasulullah datang ke tempat Alqamah. Begitu menghadap kepada Alqamah, ternyata Pak Alqamah dalam keadaan nazak sakaratul maut. Pesannya Rasulullah supaya ditalkin dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ternyata apa? Alqamah yang sholat tepat waktunya, Alqamah yang tekun berpuasa, Alqamah yang sangat dermawan, terhalang tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian keadaan ini diaturkan kepada Rasulullah oleh Sayyidina Bilal, Ammar dan Suhaib. Nabi bertanya, apakah ibunya masih ada? Masih ada ya Rasul, tetapi ibunya sudah tua renta. Baik, kalau masih mungkin datang ke sini, perintah supaya menghadap kepada Rasulullah. Tapi kalau sudah tidak mampu, saya sendiri yang datang, kata Rasulullah SAW. Membelai satu umatnya. Begitu Rasulullah perhatiannya. Akhirnya ketika 3 utusan ini datang kepada ibunya menyampaikan salam dari Rasulullah, ibunya menjawab, aku yang lebih berhak untuk sowan kepada Rasulullah. Sekalipun badanku sudah rapuh, sekalipun saya jalan sudah jatuh bangun, kemudian ibu yang sudah tua renta tadi membawa tongkatnya berjalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kediaman Rasulullah mengucapkan salam, ditanya, ibu, saya mohon dengan jujur, apakah ibu punya sakit hati dengan Alqamah? Sebab kalau ibu tidak jujur, nanti wahyu akan turun. Akhirnya betul. Wahai Rasulullah, memang jujur selama ini saya sakit hati dengan anak tetesan darahku. Dulu sayang dengan aku ketika masih sendirian berdampingan dengan aku. Tapi setelah berkeluarga hidupnya makin enak. Sering sekali Alqamah durhaka kepadaku, sehingga sakit hatiku ini melekat, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintah Bilal, Ammar, Suhaib, kumpulkan kayu kalau begitu. Ibu tadi bertanya, buat apa ya Rasulullah? Melihat anak ibu sudah menyakiti, sehingga amal kebaikannya menghalangi mengucapkan kalimat syahadat, maka anak ibu nanti kita bakar supaya ibu menyaksikan. Apa kata ibu? Saya tidak tega wahai Rasulullah, walaupun hatiku sakit, tapi kalau anakku dibakar, disiksa di depan aku, saya tetap tidak tahan ya Rasulullah. Ibu, siksa Allah langgeng nanti di akhirat. Daripada nanti siksa itu kekal, maka akan menjadi teladan dan contoh. Itulah siksa yang terjadi ketika anak menyakiti hatinya orang tua, menghalang diterimanya seluruh amal kebaikannya. Akhirnya ibu berderai air matanya, Alqamah, kau adalah anak titisan darahku. Biarlah ibu yang sakit, ibu yang menderita, engkau durhaka kepadaku. Tapi dengan tulus ini di hadapan Rasulullah, seluruh kesalahanmu aku maafkan wahai Alqamah. Ibu ridho kau tinggalkan ibu, asalkan engkau bisa berkumpul dengan kami nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengutus 3 orang tadi. Baik, sekarang Bilal, Suhaib, sekarang kamu berangkat. Apakah ibu ini tulus dari hatinya, apa hanya sekedar ucapannya? Kamu temui Alqamah yang nazak sakaratul maut, kemudian tuntut. Ternyata
Ibu tadi mengucapkan dengan tulus hatinya. Kemudian akhir nafas terakhirnya ditutup dengan kalimat syahadat. Itu masih ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang saya minta anak-anakku sekalian, remaja, kanak-kanak, ibu bapak sekalipun, ketika kita punya kesalahan dengan orang tua, mari kita bertaubat, sehingga doa permohonan kita tidak terhalang. Dengan ukul walidain, kalau kita masih menyakiti hati kedua orang tua kita, mari kita sowankan baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat. Kita mohonkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang di alam barzah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Yang masih hidup semoga dipelihara oleh Allah, bisa istiqomah dalam perjuangannya, istiqomah dalam mujahadahnya, mendampingi anak-anaknya, sehingga kelak dunia yang fana ditinggalkan, keadaan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturiqona fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah
wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa sau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa sau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa sau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahd hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa sau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bihil muka wa sau kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni
faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi atiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laisa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sakhsan halika. Bocah-bocah ayo jerit jaluk syafaat jaluk pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur dewe-dewe bocah-bocah, wahai Kanjeng Nabi, niki ayah kula, niki ibu kula Kanjeng Nabi. Ibu kula, bapak kula ingkang wonten alam barzah, panjenengan syafaati. Wahai Rasulullah, namung dateng panjenengan kula nyuwun supados disuwunaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup doakan bapak ibumu, anak-anakku sekalian menjadi orang-orang yang mampu mendampingimu, yang mendidik kamu sehingga kelak menjadi pejuang-pejuang kesadaran. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ayo kanak-kanak sowan ke pangkuan beliau Ghausu hadzal zaman. Rumangsa kabeh dipanteng karo Mbah Yai, bocah-bocah. Mbah Yai sayang yang seliramu anak-anak. Kalian disowankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh beliau Mbah Yai setiap saat. Namun sayang ketika awakmu suul adab nang beliau, rumangsa ning ngarasane beliau tapi kowe suul adab bocah-bocah. Khawatir kalau mujadah kubro ini, doa kalian siang yang terik dengan panas ini ditolak. Mari ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini biiznillah wangzur
ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Beberapa hari ke depan anak-anakku akan memperingati mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ke-67. Para pahlawan merebut kemerdekaan, meninggal bersimbah darah di tengah-tengah perjuangan dan peperangan melawan kejamnya penjajah. Kalian kita semua sudah merasakan nikmatnya. Tapi kalau ini kita kufuri, ingat siksa Allah amat sangat pedih. Maka kalian semua anak-anakku, cara mensyukuri dibimbing dengan memohonkan para pejuang-pejuang yang sudah gugur di medan peperangan diampuni dosanya oleh Allah, terutama yang seakidah seagama. Mudah-mudahan dzurriyyah keturunannya diberikan hidayah oleh Allah yang benar sehingga terlibat di dalam perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang memperingati dengan senang-senang, dengan bersukacita, kalian semua diajak nangis, mohonkan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami, dallat wa dallat khilati fi baldati, khutbiyati ya sayyidi wal ummati, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dallat wa dallat khilati baldati, khutbiyati ya sayyidi wal ummat, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salamihi, dallat wa dallat khilati fi baldati, khutbiyati ya sayyidi wal ummat, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami, dallat wa dallat ilati fi baldati, khutbiyati ya sayyidi wal ummati, ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alaika ma'salami, dallat wa dallat ilati fi baldati, khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Hadirin hadirat terutama anak-anak, tanda-tandanya hatinya keras, susahnya menangis. Jumudul aini min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratid dzunub. Sulitnya kita menangis, takut kepada Allah. Kenapa? Karena hati keras. Hati keras karena banyaknya dosa. Mari introspeksi terutama kula panjenengan ibu bapak. Mungkin anak-anak kita yang hatinya lembut, yang hatinya lunak, kenapa menjadi keras? Mungkin ada bagian makanan yang kita suapkan kepada anak kita. Ini adalah makanan yang haram. Kullu lahmin nabata minasuh fannaru aulabi. Setiap makanan yang akan menjadi darah daging mengalir dari hasil yang haram, maka nantinya akan dibakar. Untuk itu sebelum semua terjadi, mari kita tobati dengan mohon syafaat. Ayo bocah-bocah, rumongso ningarsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan buta dan merangkak, matur masing-masing kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi, kula umat panjenengan ingkang wuta Kanjeng Nabi, panjenengan tuntun Kanjeng Nabi. Matur Mbah Yai, kula pengamal Wahidiyah, kanak-kanak kula pembina Wahidiyah, kanak-kanak wuto Mbah Yai sawanaken dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in
bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alli bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir, ya sirif tahwahdina, qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadatil kubra ya Allah wa bi 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 hadhil mujahadatil kubra ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa wani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadzal zaman wa awani wa sairi auliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin idana hadza waj'al bi tawtiram baligha. Baligh jami'al alamin idana hadza waj'al bi tawtiram baligha. Baligh jami'al alamin idana hadza waj'al bi tawtiram baligha. Baligh jami'al alamin idana hadza waj'al bi tawtiram baligha. Baligh jami'al alamin idana hadza
waj'al bi taqdiran balighah fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita getarkan panggilan, seruan, ajaan fafirru ilallah supaya membekas kepada umat masyarakat jami'il alamin, sehingga dalam waktu yang singkat umat masyarakat berbondong-bondong sadar kembali kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fafirru ilallah, 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 fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian kiranya yang bisa saya haturkan, yang pasti banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Dengan kerendahan hati mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Segala perhatiannya saya haturkan jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safa'ata wa tarbiyatan khosotaini fid dini wad dunya wal akhirah hatta nakunanna minal wahidin al kamilin wa minal wahidiyatil kamilat, amin ya rabbal alamin. Terakhir semuanya mohon berdiri menghadap ke arah barat untuk melaksanakan nidak 4 penjuru yang akan dipimpin oleh Ananda penata acara. Dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa minna rasuli sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghauti hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum wassalamu